Shalom, selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon dalam program Kinat of Life. Saudara, kita masih tetap dalam tema yang utama yaitu sukses dunia, mati masuk surga. Hari ini kita bicara tentang karakter keberanian, saudara yang kasih. Ada beberapa ayat yang Tuhan sampaikan kepada kita yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak takut dalam hidup ini. Yang pertama dalam Matius pasal 10 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, ya Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat yang lainnya adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow, luar biasa saudara kasih. Saudara diperbandingkan antara roh ketakutan dengan kekuatan kasih dan ketertiban. Saya yakin percaya saudara akan memilih kekuatan kasih dan ketertiban daripada takut dalam hidup ini. Karena itu bukan roh yang dari Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oleh karena itu sekali, saudara kasih, jangan takut. Beranilah dalam menghadapi hidup ini. Temuilah karakter keberanian di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi apa yang saya bicarakan tidak terlepas dari definisi yang saya sampaikan hari ini. Keberanian adalah orang yang tidak lari dari masalah atau tanggung jawab, atau tidak lari dari apa yang diperhadapkan kepadanya, karena ia melakukan yang benar, tetapi mengucapkan selamat datang kepada setiap tantangan, penderitaan, pencobaan, atau apapun yang Tuhan izinkan diperhadapkan kepadanya. Orang yang berani dan tidak lari, ia akan mengalami kuasa yang besar dari kasih Tuhan yang ajaib. Menjadi dewasa, bertambah berhikmat, dan semakin punya kemampuan untuk menjadi problem solver dibandingkan menjadi problem maker. Janganlah takut, beranilah saudara kasih. Karena Tuhan bersama saudara. Tuhan ingin saudara menjadi orang yang hebat dalam hidup ini. Saudara, wawasan arti keberanian dalam bahasa Yunani yang sering kita temukan dalam Alkitab mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah tario, adalah berani menghadapi kematian. Tidak semua orang saudara kasih menghadapi kematian. Berani menghadapi kematian. Orang yang beriman tidak takut pada kematian. Karena ia percaya pada saat ia mati, tubuhnya beralih kepada hidup yang kekal dan berjumpa dengan Tuhan yang dia rindukan. Saudara, kalau Anda takut kepada kematian, ingatlah bahwa Yesus telah menaklukkan kematian. Ketika ia mati di salib, ia mengalahkan kuasa maut. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketika ia sungguh-sungguh telah mengalahkan maut dan bangkit daripada kematian. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-15 firman Tuhan berkata demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan
oleh karena takutnya kepada maut. Puji Tuhan. Saudara, Yesus telah menanggung segala ketakutan kita, bahkan takut kepada maut sekalipun. Beranilah saudara dalam hidup ini, jangan takut pada kematian, karena kita percaya ketika kita mati justru ini awal dari kehidupan yang baru yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Saudara, kita harus menaklukkan rasa takut demi Kristus, karena Kristus, dan untuk Kristus. Rasul Paulus adalah contoh orang yang tidak takut pada kematian tubuh. Ia sering dipukuli, didera, kapalnya karam, di penjara. Saudara kasih, tanpa takut sedikit pun, dia tetap bangkit dan terus menjalankan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Rasul Paulus menjadi contoh bagi kita, karena tidak takutnya kepada kematian. Dia menyelesaikan semua apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, tanggung jawab dalam hidupnya sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus. Rahasianya adalah ia percaya ada jaminan bahwa ia tidak bisa digagalkan atau dihancurkan oleh kuasa maut sekalipun, sampai pekerjaannya, misinya selesai dalam hidupnya, dan kematian membawanya dengan segera berjumpa dengan Tuhan yang ia layani. Itulah Rasul Paulus. Dan seharusnya itulah yang menjadi bagian dari kita dengan visi misi yang berbeda dari Tuhan. Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 68 firman Tuhan berkata demikian, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Tabah ini tario, saudara kasih. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Haleluya. Itulah menjadi kerinduan kita, saudara kasih. Kita terlebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Filipi pasal 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan, saudara kasih. Orang yang sudah selesai dengan masalah ketakutan jenis ini, yaitu ketakutan kepada maut, ketakutan kepada kematian, orang tersebut bisa maksimal dalam hidupnya karena kesempatannya tidak pernah hilang karena ketakutan. Dia akan melakukan segala sesuatu dengan penuh keberanian, sekalipun ada ketakutan kematian yang menghadang dia. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita sekalipun. Ibrani pasal 13, 5-6, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hidup kita karena Tuhan, bukan karena keuangan kita, bukan finansial kita. Sebab itu dengan yakin kita katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut, tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, orang-orang yang penting, yang punya kekuasaan di bumi, adalah orang-orang yang tidak takut kepada tario, kepada kematian. Saudara, tidak ada tempat yang berbahaya di planet ini bagi orang-orang yang tidak takut mati. Saudara bisa lihat contoh di Alkitab bagaimana orang-orang yang menyelesaikan tanggung jawab, visi misi yang Tuhan berikan kepada mereka dengan tidak takut sekalipun kematian diperhadapkan kepadanya. Daniel adalah contohnya, saudara kasih. Sekalipun goa singa, dapur api yang 7 kali dipanaskan demikian hebatnya bersama dengan kawan-kawannya, dia tidak pernah takut menghadapi itu semua. Dia percaya sekalipun katanya Tuhan tidak menolong, dia tidak akan menyembah yang lain. Dia hanya menyembah Tuhan yang dia percayai. Yehova,
Puji Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita sembah juga. Yang kedua saudara kasih adalah parhesiasomai, adalah orang yang berani bicara tentang kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, 1 Korintus pasal 13-16, saudara kasih tidak akan bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Itu bagian dari sifat kasih saudara kasih, yaitu keberanian untuk bicara tentang kebenaran. Parhesiasomai, keberanian dalam menghadapi kematian datang dari keselamatan melalui salib. Tetapi keberanian untuk bicara kebenaran datangnya dari doa orang-orang percaya. Oleh karena itu Rasul Paulus sering sampaikan kepada jemaat baik di Filipi, di Korintus, berdoalah untuk kami supaya kami berani menyampaikan tentang kebenaran. Saudara kasih, itulah yang Rasul Paulus sampaikan kepada setiap jemaat. Mari saudara kasih, kita mulai sekarang berdoalah buat mereka, menjadi rasul-rasulnya Tuhan, berdoa bagi mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Berdoalah buat Muhammad Kosman yang sedang dalam penjara. Berdoalah buat mereka, para hamba Tuhan yang sedang dipenjara di belahan dunia yang lain. Puji Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam tubuh doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk kamu, kata Rasul Paulus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, ketika para rasul terancam, salah satunya yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Saudara bisa baca kisah para rasul, betapa kuatnya doa-doa mereka, dan betapa hebatnya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Contohnya kisah para rasul pasal 4 dan 9:31, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan Allah dengan berani. Haleluya. Berdoalah saudara, biarkan Roh Kudus membakar saudara dan memberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Berbicara tentang kebenaran, berani untuk menyampaikan kebenaran. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran dimulai dari hati nurani yang bersih kepada Tuhan dan sesama kita. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan, saudara, kebebasan mulut orang bicara, hanya kalau orang tersebut penuh dengan kejahatan dan dosa. Sepanjang saudara benar, hati saudara kudus, suci, tulus, murni, saudara pasti punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Saudara, yang ketiga adalah tolmau, keberanian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Keberanian untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memindahkan kita dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Jika orang percaya tidak takut mati dan berani bicara yang benar, sesungguhnya ia sudah diperlengkapi untuk kasih. Untuk apa saudara kasih?
untuk memberitakan, untuk mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Haleluya. Pasti, terima kasih, karena tanda-tanda dan mujizat itu akan menyertai orang yang berani memberitakan kebenaran. Korintus pasal 10 ayat 1 berkata, "Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah daripada Tuhan." Haleluya. Puji Tuhan. 2 Taurik pasal 16 ayat 9 berkata demikian, saudara kasih, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Puji Tuhan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan jangan sampai keberanian itu hilang, saudara kasih. Karena kita sedang menghadapi peperangan hari demi hari untuk melawan kejahatan, saudara kasih. Keberanian untuk melakukan perbuatan besar untuk Tuhan dan kerajaan Allah adalah hasil dari pengenalan akan Tuhan, hasil dari pergaulan dengan Tuhan, dan karakternya. Puji Tuhan. Dan tujuannya, saudara kasih, untuk dunia ini, ketika kita dipanggil dan diutus untuk menjadi duta-duta Kristus dalam dunia ini. Daniel pasal 11 ayat 12, Daniel pasal 11 ayat 32 firman Tuhan berkata demikian. "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itulah peperangan yang sedang terjadi di akhir-akhir ini yang Daniel disampaikan kepada kita. Haleluya, iblis sedang merayu, sedang membujuk saudara, sedang melemparkan tipu muslihatnya supaya banyak orang yang murtad dengan kata-kata yang licin, dengan janji-janji yang muluk. Tetapi bagi kita, umat yang mengenal Allah yang benar, akan kuat, dan bukannya sekedar akan tetap kuat, tetapi akan bertindak. Berarti saudara punya keberanian untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar, menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kita, yang telah memindahkan kita dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Bahwa keselamatan itu tidak ada nama lain selain nama Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya." Puji Tuhan. Contoh Daud lawan Goliat, saudara kasih. Bagaimana dengan menggunakan kuasa nama Tuhan, Daud mengalahkan Goliat yang besar dan dahsyat itu. Nah, apakah lagi yang harus aku sebutkan, saudara kasih? Sebab aku akan kekurangan waktu. Ibrani pasal 11 katakan, apakah aku menyampaikan cerita tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada para rasul, para nabi, orang-orang yang dipilih Tuhan, akan sama dilakukan pula kepada orang-orang di masa kini, orang-orang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Akan disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Saudara kasih, di kolong langit tidak ada yang lebih menakutkan dari kematian.
Tetapi takut kepada Tuhan akan melenyapkan ketakutan kepada kematian, ketakutan kepada manusia, ketakutan kepada masalah dalam hidup ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibrani menyampaikan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi di dalam dunia masa kini pun kita mengenal banyak orang yang mempraktekkan hal-hal yang sama ketika mereka menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka punya keberanian yang luar biasa dalam hidup ini. Keberanian untuk menghadapi kematian. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Dan keberanian untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. John Knox adalah seorang reformis seringkali. Dan dia berani bicara tentang kebenaran di depan Kongres Scotland sampai ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian dirantai seringkali dan menjalankan hukuman sebagai pendayung perahu. Seringkali banyak tahanan-tahanan pada saat itu ditahan untuk menjadi pendayung perahu-perahu yang besar seringkali. Tetapi dia tetap melakukan hal itu dan tetap berani untuk menyampaikan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, apa yang terjadi seringkali? Ia menjadi orang yang sangat kuat. Seringkali ia menjadi orang yang powerful. Dia tidak pernah kehilangan keberanian itu untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan berikan kepada dia, sampaikan kepada Kongres, bahkan di hadapan Ratu Scotland dia berkata, Tuhan berikanlah Scotland kepada saya atau saya mati. Saudara kasih, dia bandingkan bahwa visinya untuk Scotland itu dibandingkan dengan kematian. Dia tidak takut, nyawanya dia berikan untuk negara Scotland. Supaya Scotland bisa mengenal kebenaran, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Sehingga seringkali Ratu Scotland mengatakan demikian terhadap John Knox. Aku lebih takut kepada dia, John Knox, daripada pasukan Inggris sekalipun. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kami percaya kalau saudara punya roh keberanian untuk menyampaikan kebenaran bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Itulah karakter tentang keberanian yang boleh saya sampaikan pagi ini biar menjadi berkat bos sekalian. Bagi saudara yang ingin didoakan, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada kami, silakan hubungi kami, karena kami ada untuk saudara melayani saudara sekalian. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Tuhan, kami berdoa buat setiap pendengar dari acara Keynote of Life ini. Mulai saat ini Tuhan, bakar kami. Sertai kami, Roh Kudus, dengan roh-Mu yang dahsyat, roh yang keberanian. Dunia untuk membutuhkan kami Tuhan, untuk melawan segala kejahatan, melawan kemunafikan dan kemusyrikan. Hanya kami ya Tuhan yang dapat Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran. Karena Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain. Kami akan sampaikan tentang Engkau Yesus Tuhan. Dengan keberanian sekalipun kematian diperhadapkan kepada kami. Kami akan sampaikan perbuatan-perbuatan ajaib sebagai tanda dan mujizat penyertaan-Mu yang luar biasa itu kepada dunia ini. Supaya mereka bisa mengenal Yesus Tuhan yang kami sembah, kami agungkan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Atas kasih-Mu yang sempurna yang melenyapkan segala ketakutan dan duka kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati kami, sertai kami dengan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang dalam pergumulan dalam nama Tuhan Yesus Kau baik dan Kau jawab setiap doa-doa kami. Doa-doa mereka Tuhan,
Berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Puji Tuhan. Keluarga yang hancur Tuhan pulihkan. Istri yang pergi meninggalkan keluarga Tuhan kembalikan. Suami yang pergi meninggalkan keluarga istri Tuhan kembalikan. Tuhan pulihkan. Tuhan persatukan kembali. Bisnis usaha yang turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan. Berikan hikmat sehingga bisnis usaha mereka boleh berkembang dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhanlah sumber berkat kami. Engkau yang memulihkan kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Hari ini, besok, dan sampai Maranatha Yesus Tuhan menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.